Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai IHMPT, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Muda Mudi nomor 126, masukilah. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari kita sekarang bersatu dalam doa. Kita buka ibadah kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dalam kehidupan kami. Memasuki minggu yang baru, kami membukanya Tuhan dengan beribadah bersama di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada hari ini ya Tuhan, pagi ini walaupun kami berjauhan satu sama lain, kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah Tuhan kami boleh bertemu Tuhan di dalam doa, bertemu di dalam puji-pujian. Kami mengangkatnya hanya untuk hormatkan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus mau campur tangan, mau hadir dalam ibadah dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati juga setiap adik-adik yang di rumah agar dapat berkonsentrasi penuh mendengarkan firman yang ditaburkan oleh para kakak pelayan dan dapat memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Mazmur diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Silakan dibuka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terpujilah Tuhan, terima kasih karena kita telah membaca Mazmur. Terima kasih. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Muda Mudi nomor 115, Tuhan kau memanggil aku. Shalom semuanya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut
aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kak Elda bahagia dan senang banget bisa bertemu dengan adik-adik teruna kembali, walaupun hanya lewat live streaming. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 23 mempunyai perikop atau judul, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Adik-adik terkasih, tentunya adik-adik masih ingat ya firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Fasti. Minggu lalu Rasul Paulus menegur jemaat di kota Korintus karena mereka sudah hidup hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri. Adik-adik, minggu ini pun Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Korintus masih menegur mereka. Tetapi kali ini Rasul Paulus menegur karena sikap dari sebagian jemaat di Korintus pada saat perjamuan makan. Adik-adik yang terkasih, perjamuan yang dimaksud pada bacaan kita hari ini bukan perjamuan kudus ya. Perjamuan makan ini pada zaman itu disebut juga pesta kasih. Biasanya dilakukan atau diadakan seminggu sekali sebelum perjamuan Tuhan. Rasul Paulus menegur sebagian jemaat di Korintus karena ada dua hal. Yang pertama, adanya keserakahan, egois, ketamakan. Mereka tidak peduli dengan jemaat-jemaat yang lain. Yang kedua, jemaat-jemaat yang lain artinya jemaat-jemaat di Korintus yang lain ya. Nah, hal kedua, mereka nggak mau berbagi. Padahal mereka yang serakah adalah orang-orang yang kaya, yang sebenarnya mereka itu tidak berkekurangan. Nah, dengan sikap mereka inilah yang membawa perpecahan. Seperti yang tadi kita baca di ayat 21. Adik-adik teruna, dalam perjamuan makan itu juga ada unsur religius ya, yaitu makan bersama adalah kesempatan sebagai kesatuan tubuh Kristus, sebagai persaudaraan maksudnya. Karena itu,
Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa saat perjamuan makan pun mereka harus saling berbagi, menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh membedakan status, melainkan sebagai suatu persekutuan. Apa yang terjadi sih pada saat itu? Nah, orang-orang yang serakah itu, orang-orang kaya itu, mereka datang duluan dan mereka menghabiskan makanan yang ada di dalam perjamuan makan tersebut tanpa memikirkan jemaat-jemaat di Korintus yang lain yang pekerjaannya pekerja kasar, ya, sebagai kuli, ya pokoknya pekerja kasar lah. Makanya terjadi perpecahan itu. Sampai-sampai Rasul Paulus bilang kepada orang-orang itu, pada orang-orang serakah itu, di dalam suratnya, mengatakan bahwa kalian itu seperti tidak ada makanan di rumah kalian. Makanya kalian main ambil aja. Ya. Rasul Paulus keras sekali menegur mereka, menegur orang-orang itu, orang-orang kaya yang di dalam jemaat di kota Korintus itu. Nah, adik-adik, sekarang apa sih maksud firman Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita, khususnya bagi adik-adik semua? Firman pagi ini mau mengatakan kepada kita bahwa ada dua hal yang kita diingatkan. Yang pertama, Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Itu artinya kita bebas untuk memilih mau seperti apa hidup kita. Ya adik-adik, bebas kita mau apa aja. Tetapi adik-adik harus ingat. Oh ya, sebelumnya Kak Elda mau ingatkan dulu. Arti bebas itu, kebebasan itu adalah keadaan di mana kita bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang dari Tuhan. Kebebasan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan, kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu. Apalagi kita sebagai teruna-teruna Kristen. Bebas, tetapi harus ingat kepada sesama. Ya, yang pertama itu tadi. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita. Terlebih lagi terhadap orang-orang yang berkekurangan. Ya. Nah, adik-adik teruna, pada masa-masa sekarang ini, ya, virus corona di mana-mana, pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang dirumahkan dari pekerjaannya. Artinya, dikeluarkan dari pekerjaannya. Sehingga mereka, keluarga mereka, ya, yang juga pastinya ada anak-anak, mereka nggak bisa makan. Mereka nggak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, mereka nggak bisa makan.
Mereka harus berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan uang. Mereka bekerja, mereka mendapatkan uang, kemudian mereka bisa makan. Nah, adik-adik teruna, saat-saat inilah saat yang paling tepat bagi kita, khususnya adik-adik teruna, untuk membantu mereka. Bagaimana caranya adik-adik? Kak Elda mau kasih tahu 2 hal aja. Ya, cara supaya kita bisa membantu mereka. Yang pertama, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Maksudnya apa sih membuang-buang makanan? Contohnya, saat kita makan, kita maunya ambil banyak, nasinya banyak, lauknya banyak, sayurnya banyak. Tapi pada saat pertengahan makan, kita udah rasa kenyang. Nah, akhirnya yang kita ambil banyak itu nasinya banyak, misalnya ayamnya 2, sayurnya juga banyak. Akhirnya kalau tidak ada mungkin orang tua kita mau makan sisa dari kita atau saudara, kalau nggak ada akhirnya dibuang pastinya. Ya adik-adik, tidak boleh. Kita tidak boleh lakukan itu. Ya, apalagi kita udah nggak inget lagi masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan makanan. Lebih baik kita ambil cukup. Kalau kita mau tambah, kita kurang, kita tambah boleh. Ya adik-adik. Atau kita ambil cukup, ya yang ada nanti kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin tetangga kita yang di sebelah tidak makan. Mungkin yang di belakang rumah kita juga tidak makan karena tidak punya uang. Yang kedua, ini biasanya ya, yang Kak Elda lihat sih biasanya, kalau kita datang di acara apapun, apalagi di gedung mewah, ya, di gedung mewah, kemudian kita tahu makanannya enak-enak, kita datang, kita langsung bungkus-bungkus, baru sedikit kita makan, kita ini bungkus-bungkus buat di rumah, gitu, ya. Padahal masih banyak tamu-tamu yang datang, masih banyak juga orang-orang yang belum makan, dan acara itu pun belum selesai. Nah, 2 hal itu aja dihindari, ya adik-adik, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh serakah, kita tidak memikirkan orang lain. Ya. Nah, itu semua supaya juga kita menyadari bahwa masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Ya adik-adik, itu saja Kak Elda mau ingatkan saja dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, 2 hal itu saja. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Muda Mudi nomor 108. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 110. Sungguh berlimpah kasih. Sungguh berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan pada aku. Roh yang tulus dan benar, Tuhan selalu Kau dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah selesai memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Kau berkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat di sekitar kami. Kiranya Kau juga berkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan hikmat-Mu, agar dapat berguna bagi pelayanan dan program gereja, terutama program teruna. Kau juga berkati tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya Kau berkati agar berkat yang melimpah ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 109. Buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala hingga fajar agung berangkat. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah mengikuti firman Tuhan, mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Alkitab, dan dapat penjelasannya dari Kakak Layan. Nah, sekarang kita mau berpisah. Sebelumnya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami ingin kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, menjalani kehidupan yang Engkau miliki. Biarlah Tuhan kami boleh berkarya, karena Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan anak-anak, mari kita sekarang mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.